Nomor 25. Ada sebuah ambulan dengan kelajuan 144 km per jam. 144 km per jam. Kalau kita konversikan ke meter per sekon, berarti berapa ya? 40 kan dibagi 36, 40 meter per sekon. Kemudian mobilnya bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon juga. 40 meter per sekon. Ini V mobil, ini V ambulan. Frekuensi yang dibunyikan oleh ambulan itu sebesar 2000 Hz. Berarti ambulan ini sebagai sumber, mobilnya sebagai pendengar. Yang ditanyakan perbandingan ketika mobil mendekat dan menjauh. Yang pertama ketika mendekat dulu. Mendekat berarti frekuensi pendengar itu adalah kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber dikalikan frekuensi sumber. Begitu kan? Berarti frekuensi pendengarnya, kecepatan bunyi di udaranya diketahui 320. Pendengarnya mendekati. Kalau pendengar mendekati maka positif. Kecepatan mobilnya itu 40, kecepatan pendengar dibagi 320, ambulannya mendekati, berarti negatif 40 gini kan, dikalikan 2000, berarti berapa itu? 360 ya, per berapa ini? 320 dikurangi 60 itu berarti 280. Oke, benar, 280 ya, dikali 2000. Kalau kita sederhanakan berarti berapa itu? Sama-sama dibagi 6 apakah bisa? Dibagi 9, 27, dibagi 4 ya, dibagi 40, dibagi 40 ini 9, dibagi 40 ini 7. Dapat perbandingannya 9 per 7 kali 200. Ini frekuensi pendengar. Nah, makan tempat juga ini. Kemudian cari ketika menjauh. Maka frekuensi pendengar sama dengan 320. Pendengarnya kalau menjauh berarti kan pendengarnya ini mobilnya, atau ini mobil ambulan, ini mobilnya kan saling menjauhi gitu kan. Berarti si pendengar menjauh, kalau pendengar menjauh itu negatif, dibagi sumbernya menjauh, kalau sumber menjauh itu positif, bagi 2000. Sama kayak tadi, 280 dibagi 360 kalikan 2000. Sama ya, yang dibalik saja ya. 7 per 9 kali 2000. Nah, bandingkan saja mendekat menjauh. Yang mendekat Bapak kasih angka 1 di sini, yang menjauh itu Bapak kasih angka 2. Bandingkan saja. VP1 banding VP2. 9 banding 7 kali 2000 per 7 banding 9 kalikan 2000. 2000 nya dicoret, jadilah berapa itu? 9 kali 9 81, 7 kali 7 49 ya, berarti 81 per 49. Jawabannya E. Nah. Oke, nomor 26.
itu kita disuruh menentukan perbandingan intensitas di titik A, B, dan C. Diketahuinya jarak sumber ke A itu 20, jarak sumber ke B itu 40, jarak sumber ke C itu 50, sedangkan intensitas di A itu 50 watt per meter kuadrat. Nah, cari dulu satu-satu tuh. A-nya sudah diketahui, tinggal B dan C-nya. Cari aja B-nya. Yang sama itu kan dayanya kan? Ingat, intensitas itu adalah daya persatuan luas, di mana luasnya ini luas lingkaran 2πr kuadrat. Nah, input saja tuh. Berarti P di A sama dengan P di B. Yang sama itu adalah dayanya. Berarti intensitas A dikalikan langsung 2πr kuadrat ya. 2π RA kuadrat sama dengan IB kalikan 2π RB kuadrat. 2π-nya kan sama, coret saja. Intensitas di A 50, RA kuadrat berarti 20 kuadrat ya. 20 kali 20. Intensitas B-nya kita cari. RB-nya adalah 40. 40 kuadrat ya. Bagi 20, bagi 20 2 ya. Bagi 20 bagi 20 2. Maka intensitas di B itu adalah 50 banding 4. Atau berapa nih? 25 per 2 ya. Nah. Kemudian cari yang C, bandingan dengan A saja. PC gitu. Intensitas A kalikan 2π RA kuadrat sama dengan intensitas B 2π RB RC ya. C ini I-nya IC. 2π nya sama dicoret. Intensitas A 50, RA nya 20 berarti 20 kuadrat. Intensitas C kita cari IC. RC nya berapa? 50 ya. 50 kali 50. Coret saja ini. 400 bagi 50 8 ya. 8. Kemudian bandingkan. IA banding IB banding IC. IA nya 50, IB nya 25 per 2, IC nya 8 kali 2 semua 100 banding 25 banding 16. Berarti jawabannya yang entok. Oke, nomor 27. Diketahui berkekuatan lensa kemudian berakomodasi maksimal, perbesarannya berapa? Perbesaran ketika berakomodasi maksimal itu adalah jarak baca SN-nya dibagi dengan fokus lensa cembung ditambah dengan 1. Yang belum diketahui kan fokusnya. Cari dulu fokusnya dari kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu sama aja seper dari fokus. Kalau fokus ini masih dalam meter nih, fokusnya harus meter. Cuman yang kita tahu kan fokusnya dalam cm karena di sini diketahui SN-nya itu 25 cm. Kalau ingin dirubah ke cm, maka 1 meter kita rubah ke cm dulu. 100 per F. P-nya 10, 100 per F gini kan? Maka kita dapat fokusnya itu adalah 10 cm. Input saja ke sini. Jarak baca matanya 25, SN-nya 10 plus 1. 2,5 plus 1 yaitu 3,5. Berarti jawabannya yang dadu. Sekarang kita bahas nomor 28. Diketahui panjang gelombang 600 nanometer. Kalau kita ubah ke meter jadi 10 pangkat min 9 nano. Kemudian jarak dua celahnya itu 0,2 mm, sedangkan jarak layar itu 1 meter. Ditanyakan jarak pola terang pertama ke terang pusat. Nah, itu Y-nya yang dimaksud. Jarak pola ke terang pusat itu adalah Y-nya. Terang pertama berarti ordernya
itu 1, terang pertama ordernya 1, terang kedua ordernya 2, gelap 1 ordernya 1, gelap kedua ordernya 2. Nah, untuk pola terang pada interferensi dua sumber D kalikan Y per L nya itu sama dengan M lambda. Kalau pola gelap dikalikan Y per L nya itu adalah M min setengah lambda. Ini untuk interferensi dua sumber atau celah ganda. Kita berarti pola terang ya, input saja tuh. Karena di opsi itu nolnya nggak diperlukan, angkanya beda semua, maka Bapak abaikan nolnya. D nya berarti 2, Y nya dicari, L nya 1, ordernya 1, lambdanya 6. Coret kan? 3. Berarti Y nya itu yang ada angka 3 nya. Berarti yang angsa.